Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita ketemu lagi kawan, dan kali ini kita akan ulas kekalahan pertama Magnus Carlsen pada Anish Giri saat pertama kali mereka bertemu pada turnamen Tata Steel edisi ke-73 tahun 2011 silam di Belanda. Rekor pertemuan mereka dalam permainan klasik kawan, Magnus 4 kali menang, 1 kali kalah, dan sisanya 21 kali draw atau remis. Dan di game inilah Magnus Carlsen kalah. Yang lebih mengejutkan lagi kawan, Magnus Carlsen kalah dengan 22 langkah oleh Anish Giri yang waktu itu masih berusia 16 tahun. Dan perbedaan ranking maupun elo ratingnya cukup jauh kawan-kawan. Pada saat itu Magnus Carlsen belum jadi juara dunia kawan, tapi rankingnya sudah menempati posisi 1 dunia. Kita langsung saja kawan-kawan lihat permainannya. Bagaimanakah Anish Giri bisa mengalahkan Magnus Carlsen di permainan ini? Di sini Magnus Carlsen memegang putih mengawali permainan dengan pion D4. Kuda F6 balas Anish Giri, pion C4, pion G6, pion G3, gajah G7, gajah G2, dan pion D5. Ini adalah pembukaan Neo Granville Defense atau Granville Defense dengan variasi Fiacento gajah putih. Sebetulnya kawan, mainline utama dari Granville Defense dimulai dengan permainan pion D4 dibalas kuda F6, pion C4, pion G6, lalu putih memainkan kuda C3 dan dibalas hitam dengan pion D5. Ini adalah mainline dari Granville Defense. Tapi di permainan ini kawan, kita dapati permainan Neo Granville Defense, yaitu putih menunda untuk melangkahkan kudanya ke C3, lebih mempersiapkan Fiacentonya di sayap raja. Dan pada umumnya dalam permainan Granville Defense kawan, pion D5 ini akan ditukar dengan pion putih, baik hitam yang memulai duluan ataupun putih yang mulai pukul pion ini. Dan nantinya akan disusul pertarungan adu kuat antara pion pusat putih ini, ataupun juga nantinya kawan, putih akan menyusul dengan langkah pion E4 untuk menguasai kontrol pada petak pusat. Dan tentu balasan dari hitam adalah menekan para pion pusat putih ini dengan para perwiranya. Dan untuk probabilitas statistik permainan Granville Defense ini kawan, putih menang sebesar 36,3%, remis 36,8%, dan hitam bisa menang sebesar 26,9%. Kemungkinan putih untuk menang masih cukup besar daripada kalahnya kawan. Dan kita lanjut ke permainannya. Carlsen melanjutkan dengan langkah pion pukul pion, dipukul balik oleh kuda, dan Carlsen melanjutkan pengembangan kuda F3 mempersiapkan rajanya untuk segera rokade pendek. Anish Giri tidak melanjutkan langkah pengembangan, melainkan melangkahkan kudanya ke B6, kuda putih C3, dan kuda hitam C6 untuk menekan pion pusat putih D4. Diperkuat dengan pion E3 oleh Magnus Carlsen. Jika kawan pion ini dipaksa maju ke depan, maka kemungkinan hitam akan membalas dengan langkah gajah pukul kuda dengan tempo skak. Setelah dipukul balik oleh pion putih, hitam kemungkinan akan pukul pion menggunakan menteri, dan hitam akan untung 1 pion di variasi ini. Tapi juga kawan, dengan memainkan variasi ini, hitam mempunyai kelemahan di diagonal panjang ini. Tapi di permainan ini, Magnus Carlsen bermain dengan pion E3 untuk memperkuat posisi pion pusatnya. Anish Giri melakukan rokade pendek, begitu juga dengan Magnus Carlsen, dan Anish Giri menggeser beteng ke E8. Begitu juga dengan Magnus Carlsen menggeser beteng E1, sekarang pion A5. Anish Giri memulai ekspansinya di sayap menteri. Magnus Carlsen membalas dengan langkah menteri ke D2. Langkah yang cukup aneh kawan-kawan bagi Magnus Carlsen ini. Mungkin langkah-langkah yang wajar bagi menteri putih adalah ke petak C2 atau ke petak E2 ataupun putih bermain dengan pion H3. Tapi Magnus Carlsen memainkan menterinya ke petak D2. Dan Anish Giri membalas dengan langkah pion E5 langsung menantang pion putih. Bila putih melanjutkan dengan langkah pion pukul pion, kemungkinan hitam akan membalas dengan langkah menteri ke petak E7 ataupun melangkahkan pengembangan gajah ke G4. Inilah kemungkinan langkah balasan apabila putih memainkan langkah pion pukul pion, tapi Magnus Carlsen menolak pertukaran pion ini kawan, mendorong pionnya ke D5 mengancam kuda,
kuda lompat ke B4. Berbalik mengancam pion D5 ini, Magnus Carlsen pun memperkuat posisi pionnya dengan pion E4. Sekarang pion C6, lanjut Anies Giri kembali menantang pion pusat putih. Tantangan ditolak oleh Magnus Carlsen kawan, dia memilih pion A3 mengancam kuda. Jika kawan-kawan pegang hitam pada posisi seperti ini, apa yang bisa diperbuat oleh hitam di posisi ini kawan? Apakah hitam harus melangkahkan kudanya ke peta A6? Karena peta inilah satu-satunya peta yang aman bagi kuda hitam ini. Pada posisi seperti ini kawan, Anies Giri tidak melangkahkan kudanya, memilih langkah pion C pukul pion D4. Karena apabila pada posisi seperti ini kawan, hitam melangkahkan kuda ke A6, langkah ini akan menguntungkan putih. Oleh karena itu, Anies Giri memilih variasi langkah pion C pukul pion D5. Magnus Carlsen pukul kuda dan dipukul balik oleh pion sehingga lajur A terbuka menantang pertukaran beteng. Magnus Carlsen melanjutkan beteng pukul beteng. Anies Giri tidak terburu-buru untuk melanjutkan kuda pukul beteng, melainkan pion pukul kuda. Bila pada posisi ini kawan, putih meneruskan langkah beteng pukul gajah, berharap untuk pertukaran menteri selanjutnya pion pukul menteri putih. Beteng putih melanjutkan pukul menteri hitam, tapi putih akan kalah tempo di sini kawan karena pion akan pukul beteng dengan tempo skak raja dan hitam pun nantinya akan kehilangan beteng di peta D8. Oleh karena itu, Magnus Carlsen terlebih dahulu pukul pion hitam ini. Kuda pukul beteng, lanjut Anies Giri, dan pion pukul pion, balas Magnus Carlsen. Di langkah ke-18 ini setelah baku hantam tadi kawan, materi kembali berimbang. Walau putih mempunyai dua pion yang bisa dikoneksikan di petak pusat ini kawan, dan juga mungkin pion yang ada di lajur D ini mempunyai potensi untuk promosi, tapi jika kita menganalisanya menggunakan engine, hitam masih unggul tipis pada posisi seperti ini. Dan di sini, di langkah berikutnya Anies Giri melangkahkan kudanya ke peta B6. Untuk mengancam pion pusat D5. Pion C ini tidak akan berani untuk mendukung pion D5 kawan karena akan dipukul oleh kuda. Jadi di sini Magnus Carlsen membackup pionnya dengan menggeser beteng ke D1. Tentu saja langkah ini dimanfaatkan oleh Anies Giri mendorong pion E4 mengancam kuda. Kuda lompat ke G5 berbalik mengancam pion. Tapi langkah ini bukanlah langkah terbaik bagi kuda putih kawan. Malah langkah ini merupakan kesalahan besar dari Magnus Carlsen atau bisa dibilang inilah blunder Magnus Carlsen di game kali ini. Mungkin pada posisi seperti ini, putih bisa melanjutkan langkah kuda ke H4 ataupun ke peta D4 untuk merelakan pionnya dipukul oleh hitam. Tapi Magnus Carlsen melangkahkan kuda ke peta G5. Dan kita sudah di langkah ke-20 kawan. Kita sudah menemui momen-momen kritis di permainan ini. Jika kawan-kawan pegang hitam, apa yang bisa diperbuat oleh hitam memanfaatkan posisi seperti ini? Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik, langkah mematikan dari hitam di posisi seperti ini. Apakah kawan-kawan menemukan langkah pion E3 ini? Jika kawan-kawan menemukan langkah pion E3 ini, berarti kawan-kawan termasuk pemain dengan elo rating di atas 2500. Inilah langkah yang dipilih oleh Anies Giri kawan. Memutus koneksi bagi Menteri Putih untuk melindungi kudanya. Jika Menteri Putih pukul pion ini kawan, akan dipukul oleh beteng hitam. Magnus Carlsen tidak memukul pion hitam ini, menggeser menterinya ke B2. Berharap jika Menteri Hitam pukul kuda, Menteri Putih akan pukul kuda hitam. Mungkin ide sederhananya seperti itu kawan. Tapi Anies Giri tetap pukul kuda dengan Menteri. Apabila Putih melanjutkan dengan langkah Menteri pukul kuda kawan, sederhana saja, hitam akan melanjutkan mendorong pion E2 mengancam beteng. Jika beteng bergeser ke E1, Menteri Hitam akan pukul gajah. Dan tentu saja Putih tidak punya pilihan lain kawan selain pukul Menteri Hitam ini. Hitam pun akan mendorong pion promosi Menteri Skak dipukul balik oleh beteng putih, kembali dipukul oleh beteng hitam Skak, hanya bisa ditutup oleh gajah, dan gajah petak terang hitam akan ke H3.
memberikan dukungan bagi betengnya untuk pukul Gajah Putih skakmat. Jika Menteri Putih ke B5 melindungi gajahnya, simpel saja hitam akan melanjutkan beteng pukul gajah skak, dipukul oleh Menteri, dipukul oleh gajah, dipukul kembali oleh Raja Putih, dan coba lihat kawan, hitam unggul 1 perwira. Tentu sudah dipastikan hitam akan menang dengan variasi ini. Tapi pada posisi seperti ini kawan, Magnus Carlsen tidak langsung pukul kuda hitam, terlebih dahulu pukul pion menggunakan gajah. Dengan memukul pion menggunakan gajah ini kawan, Putih mengancam Menteri Hitam serta kuda hitam. Tapi setelah Anies Giri melangkahkan menterinya ke G4 ini kawan, Magnus Carlsen menyerah di langkah ke-22 ini. Kenapa Magnus Carlsen menyerah setelah menteri ke petak G4 ini kawan? Karena menteri mengancam beteng putih. Bila nantinya beteng putih ini digeser kawan, hitam pun juga akan menggeser kudanya dan hitam unggul 1 perwira sampai langkah ke-22 ini. Oleh karena itu setelah Magnus Carlsen kalah 1 perwira kawan, Magnus Carlsen pun menyerah di langkah ke-22 ini. Saya tidak akan melanjutkan lagi langkahnya kawan karena masih sangat panjang bila diteruskan. Tapi dengan keunggulan 1 perwira dalam permainan klasik, hitam lebih mudah memenangkan permainan kecuali hitam melakukan blunder besar. Oleh karena itu Magnus Carlsen menyerah di langkah ke-22 karena merasa kalah jumlah perwira. Dan itulah kawan pertemuan pertama Magnus Carlsen versus Anies Giri di turnamen Tata Steel tahun 2011 silam. Semoga permainan mereka berdua tadi bisa menghibur dan memberikan inspirasi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.